Halo semuanya. Pagi, siang. Tadi apa tiba-tiba kayak ini jangan digini. Halo semuanya. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Ya, pokoknya sesuai kondisi kalian nonton atau dengerin podcast ini aja lah ya. Apa kabar nih semuanya? Pasti pada sibuk kerjaan sama sekolah ya. Apalagi kan ini mau Ramadan, jadi kayak hektik banget gitu rasanya. Nah, sebelum podcast ini dimulai, kita perkenalan dulu ya. Di sini saya Anindya Kizabila sebagai pembawa acara, dan juga ada teman-teman saya yang cantik-cantik, pastinya bakalan nemenin kalian selama beberapa menit ke depan. Ada Fitiara, dan ada Elkosa. Hai. Yes. Kalian nanti nggak sih kalau misalnya dunia perfilman ini tuh lagi berkembang banget, apalagi kemarin tuh sekolah kita 259 tuh habis ngadain project buat kelas 9 gitu nggak sih katanya? Iya, Keren. bener banget. Proyeknya itu kelas 789 loh. Mereka kolaborasi. Jadi ini tuh kayak project pertama kali yang gabung antara 7, 8, dan 9. Keren banget ya. Oh iya, kalian tahu film Sesal gak sih? Oh, itu film yang dari kelompok kelas 9 nggak sih? Iya. Waktu itu project. Kelompok iya. dua gak sih kalau nggak Iya, salah? kelompok Oh, 2. iya. Kalau nggak salah waktu itu tuh penulisnya Andini. Terus habis itu direkturnya kalau nggak salah Kaleb, kalau nggak salah ya. Terus habis itu pokoknya tokoh itu tuh tentang Baim, siswa SMP yang berbakat banget sama olahraga futsal, tapi ternyata ada masalah tentang sama keluarganya. Terus habis itu akhirnya keluarga mereka itu berpisah. Terus habis itu ternyata masalah-masalah itu tuh berpengaruh banget sama prestasinya. Akhirnya dia dapat prestasi yang down. Tapi ternyata itu dapat hikmah baik gitu. Setelah down prestasinya, ternyata dia dapat kesempatan buat gabung tim. Kalau waktu itu dipanggil sama tim nasional atau apa gitu, aku pernah dengar. Keren banget ya. Relate banget kayaknya deh. Iya. Ceritanya. Lagi Oh iya, kemarin kita bertiga juga sempat nonton film itu bareng-bareng waktu di kelas. Alurnya cukup jelas, mudah dimengerti juga sama audiensnya. Aku tuh lumayan tertarik sama filmnya karena promosinya bagus, posternya lumayan bagus, terus media sosialnya aktif juga buat promosiin. Jadi nggak heran ya waktu selebrasi, kolaborasi banyak yang nonton ini. Iya. Mereka Emang ini- juga iya benar. mereka Kamu juga mereka juga strategi marketingnya tuh bagus banget karena mereka share di Instagram, di WhatsApp, terus juga mereka bahkan nyamperin orangnya langsung Iya, nggak sih buat benar-benar. nawarin tiket-tiketnya kayak gitu. Terus pokoknya ceritanya yang aku lihat kemarin itu ceritanya tuh relate banget sama remaja sekarang yang biasanya tuh terpressure sama ekonomi, sama masalah keluarga, apalagi sama teman-teman di sekolah. Itu benar-benar relate banget ada di film ini. Jadi apalagi kan sutradaranya semuanya yang buat itu remaja, jadi benar-benar untuk remaja, dari remaja dan juga bagi remaja. Iya, Jadi benar-benar bagus. Aku juga kemarin lihat sih acting pemeran utama itu bener-bener mendalami peran banget sebagai Baim yang cerita kisah hidupnya kayak gitu. Iya. Aku juga sempet notice nih bagian footage-nya, kameramannya tuh benar-benar punya komunikasi yang bagus sama sutradara sama dan juga editor ya. Jadi benar-benar mereka tuh kemas film ini tuh dengan sangat baik. Jadi udah cukup effort banget buat sekelas remaja apalagi SMP. Ya kan, film ini juga bisa tembus di podcast kita karena kita tertarik juga kan, apalagi kisah-kisahnya ini relate banget di di masa-masa kita ini. Jadi mungkin bisa terrealisasikan melalui film ini kali ya. Apalagi sebagai Gen Z kan. Iya, mesti- Gen Z. Iya. Ya tau lah, tahu sendiri Gen Z Gen Z pasti kayak gimana. banyak hal-hal yang mereka tuh ngerasain, sedih, seneng, apalagi dikemas melalui film tuh pasti mereka kayak apalagi yang ini film real non banget. akademiknya tidak di Support. sama Iya, orang tua, betul. itu di support sama orang tua. Pasti sedih banget sih. Oh ya, kalian juga siapa tahu kalian mau nonton film Sesal, mungkin bisa nih buat produksi tim film Sesal nih, film 1 kelompok 2 bisa kali di-upload ke YouTube, terus biar disebar dan nonton satu sekolah. Siapa tahu viewersnya dapat banyak Iya, dapat kan. banyak, Iya. terus dapat penghasilan. Iya, Kan lumayan benar. banget ya, apalagi udah cukup bagus lah buat kelas SMP. Iya, siapa tahu para Gen Z juga kayak bisa bisa merasakan terinspirasi juga gitu loh. Terus bisa bikin film yang kayak kalian juga terinspirasi Betul. gitu. Didengar ya, tolong ya. Siapa tahu Oh bisa. ya guys,
sebelum akhir kita coba mau tahu nih dari masing-masing kira-kira film ini tuh punya kesan apa atau pesan apa gitu yang pengen kalian sampaikan tentang film ini. Coba dari Keca dulu. Aku sih ini lumayan relate ya di hidup aku, karena aku kan ikut ekskul basket, tapi orang tua aku tuh nggak sepenuhnya support aku dalam ekskul itu. Jadi pas lihat film itu kayak sama kayak kehidupan gue nih, tapi kayak ngelihat dia di film itu punya kesempatan karena usahanya dia, jadi kayak ya udah oke, gue harus berusaha lebih buat dapetin prestasi yang lebih banyak lagi kayak gitu. Kalau menurut Alfa? Apa ya, aku tuh dulu sempet relate sih sama gini-ginian, cuman orang tua aku lebih condong ke di akademiknya, non akademiknya kurang, jadi kayak ya gimana lah ya udahlah. Jadi ya udah mau nggak mau akademik ya. Iya betul. Kalau misalnya aku sendiri sih, aku sebenarnya aku bukan orang yang suka banget olahraga kayak si Baim tokoh utama ini, cuman aku ngerti gitu masalahnya sebagai remaja, karena aku sama juga sebagai remaja. Apalagi nggak disupport sama orang tua, terus habis itu nggak ada juga masalah sama teman-teman atau sama sekolah, itu benar-benar nggak enak banget dan itu benar-benar mengganggu banget prestasinya. Dan kadang kalau misalnya kita besoknya mau lomba, terus tiba-tiba tuh kadang suka ada masalah gitu, Hamin berapa jam tuh suka ada masalah. Jadi itu benar-benar itu mengganggu banget kinerja ketika kita tampil pada saat lomba. Jadi tambah pressure gitu Iya, ya. pressure banget. Terus hasilnya juga gak sesuai ekspektasi pula, jadi benar-benar sakit, nyesek gitu rasanya. Itu aja. Kalau kita emang mau mencapai non akademik yang sangat besar, kita tidak akan bisa ya guys. Jadi pasti ada aja lika-likunya, nggak semua jalan itu lurus. Iya, kan? benar. Pasti ada ujiannya. Iya. Jadi buat kalian yang lagi di Fase-fase fase kayak ya, gini, kalian tetap semangat ya guys menjalaninya. jangan menyerah. Iya, jangan menyerah. Ya mungkin segitu aja kali ya buat kita review film Sesal ini. Kita mau apresiasi banget buat film 1,2 ditulis sama Andini, yang keren banget, kita benar-benar suka sama filmnya. Terima kasih udah menciptakan film yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya endingnya lagi deh, ini anginnya gede banget ya. Oke, segitu dulu kali ya buat kita review film ini. Kita mau bener-bener big applause banget, apresiasi banget buat produser, sutradara, terus habis itu kru-kru dari film Sesal ini, karena keren banget buat sekelas remaja. Yes, benar banget. Ya, udah. Kalau kalian ada podcast, kalau ada film yang menginspirasikan remaja. anak-anak remaja, bisa komen ya guys di komen bawah ini. Siapa tahu bisa kita review juga ya. Iya benar. Ya. Ya, kita bisa bantu-bantu buat ngasih informasi-informasi tambahan ya. Cool. Oke, thank you guys. Bye. Bye.